siapa nabi atau rasul itu. Nabi itu banyak jumlahnya, tidak hanya 25 disebut dalam Quran, tapi juga dari ribuan. Karena tiap-tiap umat, kelompok, suku itu diberi pembimbing Nabi. Jadi Nabi itu nanti juga memberi petunjuk. Tapi memang ada nabi-nabi yang palsu, nabi-nabi menyesatkan, mengaku nabi tapi menyesatkan, ada memang. Oleh karena itu kalau mengaku nabi itu hendaknya ada tanda-tanda bukti bahwa dia punya kelebihan dalam bidang yang tidak bisa gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh otak. Jadi misalnya nabi pembimbing umat banyak, nah itu menjelaskan, menunjukkan bahwa ciptaan Tuhan itu macam-macam, roh pun macam-macam. Alam roh itu ada roh jahat, baik, manusia, malaikat, jin, setan, dan makhluk lain. Itu macam-macam roh, itu semua ciptaan Allah. Itu betapa besarnya Allah tadi sudah kita bicarakan, tidak bisa dijangkau oleh otak. Roh itu pun tidak bisa diketahui hakikatnya. Seperti ditanya Nabi, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhi min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Artinya Quran ini, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu urusan Allah Tuhan. Kamu manusia itu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi jangan sombong takabur bahwa apapun bisa dipikirkan oleh manusia. Tidak bisa. Nabi sendiri juga tidak bisa itu. Ada yang tidak bisa, tapi juga bisa menunjukkan bukti-bukti kebesaran yang tidak bisa ditandingi, seperti pernah kita bicarakan tentang keajaiban Al-Quran misalnya, yang tidak bisa ditandingi. Tetapi keajaiban-keajaiban lain para nabi itu hanya kita imani, tidak bisa kita buktikan sekarang. Yang bisa kita buktikan sekarang itu adalah mukjizat nabi terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran nantang qul la in ijtamatil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna walau kana ba'dhum li ba'din dhahir. Artinya, katakan, seandainya berimpun jin dan manusia untuk membuat Al-Quran, ini saya tidak bisa, walaupun satu sama lain saling tolong-menolong, dan itu terbukti hingga sekarang. Mana ada karya tulis dunia ini yang bisa menandingi Al-Quran yang bisa dihafal? Ini sudah kita bicarakan waktu lain. Nah, ini nabi-nabi itu sekarang kita perhatikan dalam ibadatnya ya. Ada yang ibadat salatnya itu hanya berdiri saja, ada, kita lihat itu di praktek-praktek. Ada yang hanya ngangkat tangan, ada yang hanya rukuk saja, ada yang hanya duduk saja. Saat itu tuh mungkin petunjuk dari nabi yang tidak disebut dalam Quran. Nah, ada yang sujud saja seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa sendiri, Nabi Yesus itu juga sujud. Tapi Nabi Muhammad seluruh rangkaian gerak itu terhimpun dalam syariat Islam. Ada berdiri, ada angkat tangan, ada rukuk, sujud, dan diulang-ulang. Itu pun manfaatnya besar, baik ditinjau dari segi rohani maupun jasmani. Kata dokter itu ada unsur-unsur menyehatkan tubuh itu. Jadi kalau ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad tentang salatnya saja, itu merangkum semua ajaran. Jadi kepada anak cucu kita beritahu inilah kelebihan Islam. Dan sebenarnya debat-debat itu ada, kalau kita lihat ya hanya
pinter bicara, pinter mencemooh, mentertawakan, tapi sebenarnya mentertawakan dirinya sendiri itu. Nah, kita saksikan, tapi juga ada tokoh-tokoh cerdas dunia yang begitu hafal, dialog dengan baik-baik, itu ada. Nah, itu kita ikuti, dan itu juga ilmu. Tapi siapapun diberi kelebihan. Nah, siapa tahu saya merasa sudah tua ini, kecerdasan, kehafalan ayat-ayat itu saya kalah jauh. Tapi siapa tahu Allah memberi kepada saya yang mungkin disukai oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin debat keras, tapi pelan-pelan, seperti yang saya upayakan sekarang ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi yang saya ulang, mukjizat lain yang mengagumkan itu tinggal cerita, tidak bisa buktikan sekarang. Beda dengan Al-Quran yang sampai sekarang bisa dibuktikan.